Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman Atmajayaku yang tergokil. Pada kesempatan kali ini saya, Gerard Krisna Renaldi dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 19 akan menjelaskan tentang pencegahan fenomena yang belakangan ini menggemarkan dunia, yaitu fenomena mengenai virus corona. Nah, teman-teman, untuk kasus corona di Indonesia ini kasusnya telah mencapai tembus 1000 kasus, atau lebih tepatnya yaitu 1046 kasus dengan 87 orang meninggal dan 46 orang dinyatakan sembuh dari penyebaran virus corona ini. Nah, sedangkan untuk di kota Yogyakarta sendiri, dari sumber yang saya dapat telah terjadi 130 kasus data pasien corona dengan jumlah 18 orang positif terkena corona, 3 orang meninggal dunia, dan 1 orang yang telah sembuh dari virus corona ini. Selanjutnya, teman-teman pada tahu nggak bagaimana cara virus corona ini dapat menyebar? Nah, media-media yang bisa jadi perantara penyebaran virus corona ini, yang pertama adalah plastik, kemudian yang kedua ada kayu, yang ketiga ada kaca, yang keempat ada kertas. Nah, masing-masing dari benda-benda yang saya sebutkan tadi itu memiliki durasi yang berbeda-beda. Misalnya pada kertas ini durasinya sangat lama teman-teman, bisa sampai 4-5 hari. Sedangkan untuk kaca, kemudian plastik, kemudian kayu, itu memiliki durasi selama 4 hari teman-teman. Jadi untuk teman-teman sekalian, langkah-langkah apa sih yang bisa dilakukan teman-teman untuk melakukan pencegahan ini? Yang pertama adalah cuci tangan. Cuci tangan ini dilakukan teman-teman menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kenapa demikian? Karena dengan air yang mengalir dan sabun itu kuman atau bakteri yang menempel di tangan teman-teman itu bisa hilang. Kemudian untuk cuci tangan ini juga sebaiknya dilakukan oleh teman-teman itu selama 20 detik. Mana sih cuci tangan yang benar? Jadi teman-teman itu bisa melakukan cuci tangan dengan istilah tepung seciput. Apa itu teman-teman? Mau tahu? Ikut saya. Nah teman-teman, tadi kan saya menjelaskan bagaimana sih cara cuci tangan yang baik. Tadi saya menjelaskan bahwa cuci tangan yang baik itu dilakukan selama 20 detik dan dengan istilah tepung seciput. Nah, gini teman-teman. Pertama nyalakan keran. Nah, kemudian ambil sabunnya, kemudian kita lakukan T, yaitu telapak tangan. Sini teman-teman, telapak. Kemudian itu punggung tangan. Sini teman-teman. Ini ya teman-teman. Nah, lanjut ke selnya, itu sela-sela tuas jari teman-teman seperti ini. Teliti ya teman-teman dan telaten. Kemudian lanjut ke C, yaitu kunci. Dikunci seperti ini. Kemudian put, yaitu diputar seperti ini teman-teman. Nah, setelah diputar teman-teman juga harus ingat ya, yang ada di bawah kuku-kuku ini dibersihkan supaya tidak ada kuman dan bakteri yang nempel. Setelah itu kita bilas dengan air yang mengalir ini. Nah, mudah kan teman-teman caranya? Jangan lupa ya dicontoh di rumah supaya pencegahan virus corona ini bisa terlaksanakan dengan baik. Oke? Setelah tadi teman-teman melakukan cuci tangan itu, teman-teman bisa melakukan langkah yang kedua, yaitu langkah jaga jarak aman, atau istilah saat ini yaitu social distancing. Social distancing itu apa sih? Yaitu tadi langkah untuk jaga jarak aman, di mana teman-teman melakukan aktivitas sehari-hari teman-teman itu di rumah saja, di mana teman-teman setidaknya ya mengurangilah aktivitas di luar, ketemu kontak langsung dengan orang-orang yang ada di luar sana gitu. Jika teman-teman misalnya harus kepepet keluar juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, jika teman-teman juga ingin menyapa orang lain, misalnya hey, gimana kabarmu? Kalau diajak saliman, kalau bisa teman-teman menolak ya. Terus untuk melakukan sapaan lain ya teman-teman bisa melakukan cara Jepang, yaitu dengan tinggal terus mengatakan namaste, seperti itu. Langkah yang ketiga adalah ketika teman-teman sedang sakit flu, bersin atau batuk. Kan teman-teman tahu ya, kalau kita misalkan lagi kena penyakit flu, bersin atau batuk kan misalnya kita hacing. Nah, jika saat melakukan itu teman-teman sebisa mungkin untuk menutupi area hidung atau mulut dengan siku. Jadi teman-teman tidak menularkan virus itu.
Jika teman-teman sekitar teman-teman juga ada tisu, teman-teman juga bisa menggunakannya dengan tisu. Nah, tapi setelah tisu itu digunakan, teman-teman juga harus ingat ya, harus segera dibuang, tidak digeletakkan begitu saja. Nanti juga virusnya juga akan ikut menyebar juga. Nah, untuk setelah bersin dan batuk itu teman-teman juga diimbau untuk segera cuci tangan, karena kita kan tidak tahu kalau virus itu juga menempel di siku atau tisu yang kita gunakan tadi. Gitu. Untuk langkah keempat yaitu cara menggunakan masker. Penggunaan masker ini sebenarnya tidak perlu jika teman-teman tidak terkena penyakit, tapi untuk sebagai cara pencegahan teman-teman dianjurkan kalau sakit terkena virus itu ya menggunakan masker. Yang kelima itu adalah bersih-bersih. Nah, bersih-bersih ini juga merupakan salah satu cara untuk kita melakukan pencegahan. Ya, caranya misalnya teman-teman yang berada di kos atau di rumah bisa membersihkan perabotan teman-teman menggunakan deterjen atau sabun atau desinfektan. Tapi kan kita tahu ya, desinfektan itu susah dicari. Teman-teman bisa menggunakannya dengan sabun atau deterjen itu sendiri. Nah, gitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga langkah-langkah yang saya sampaikan tadi berguna ya buat teman-teman. Stay safe, stay safe, stay safe.